delegasi Indonesia, menteri-menteri Indonesia ke Amerika Serikat. Tapi yang juga cukup menarik kita bahas di sini adalah soal IHSG yang tampaknya berada di tren positif selama sepekan belakangan ini setelah sebelumnya ketika Trump mengumumkan 32% itu kita terkoreksi dalam banget dan kita bisa rebound. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah memang ini karena rasa percaya pasar terhadap pemerintah Indonesia atau mungkin ada faktor-faktor lain, Mas Fitra? Ya, pasar sangat dipengaruhi oleh sentimen dan oleh karenanya ketika pasar membaca apa yang dilakukan oleh pemerintah itu membawa aura positif ya. Jadi kalau kita ingat bahwa dibuka setelah Lebaran itu langsung trading halt ya. Dan tentunya itu salah satu penyebab utamanya adalah tarif Trump itu sendiri. Tapi kemudian sepertinya pemerintah mampu untuk kemudian berselancar ya di tengah amukan dua raksasa ini. Kita melihat bahwa pemerintah mampu untuk mengidentifikasi ya hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan. Seperti misalnya kalau kita lihat apa sih tarif resiprokal kan, hitung-hitungannya itu sebenarnya hitung-hitungan yang sebagaimana disampaikan Bu Sri Mulyani di acara Sarasehan, itu ekonom seharusnya ilmu ekonomi udah bubar aja karena kita tidak pernah diajarkan ilmu seperti itu ya. Saya PhD saya bidang international economics, Mbak. Itu tidak pernah diajarkan hitungan model Trump seperti itu. Tapi oke lah kalau misalnya memang seperti itu, kita sudah sadar bahwa itu adalah perhitungan yang sangat subjektif. Nah, kalau kita lihat dari hitung-hitungannya ya, kemarin kan Vietnam sebenarnya sebelum kita sudah duluan ya untuk kemudian ketemu dengan Trump atau telepon-teleponan dan kemudian Trump men-tweet bahwa we have a very productive session with Vietnam ya, dapat 0%. Tapi habis itu ternyata itu tidak cukup karena Peter Navarro, trade advisor dari Trump, kemudian melihat bahwa ini Vietnam bukan seperti itu cara hitung-hitungannya gitu kan. Nah, disitulah kita belajar sebenarnya hitung-hitungan seperti apa sih. Maka saya akan mengeluarkan atribut saya sebagai PhD di bidang international economics. Saya akan belajar dari emak saya bagaimana nawar di Tanah Abang. Nah, jadi hitung-hitungannya adalah kan hitungannya defisit dibagi impor. Maka kalau misalnya defisitnya dibuat 0, maka 0 dibuat berapapun akan 0. Jadi tarifnya kan dibuat 0 ya caranya seperti itu. Maka kita menawarkan konsesi melalui Pak Erlangga kemarin sudah melancarkan beberapa penawaran kepada Amerika Serikat, kita akan beli ini, kita akan beli itu untuk menipiskan defisit ya dengan Amerika Serikat. Dan ternyata kalau kita lihat ya dari plotnya per negara ya, ada negara yang sedang melakukan negosiasi, ada yang negara sudah menawarkan konsesi, ada negara yang akan melakukan retaliasi. Ternyata kita berada di tengah-tengah yang akan menawarkan konsesi, bahkan satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar negosiasi. Maka dari sini pasar sudah membaca bahwa oh ternyata untuk Indonesia yang memang berada di tengah-tengah, potensi resikonya itu tidak sebesar dengan negara-negara lain ya. Sehingga pada akhirnya itu juga menimbulkan sentimen positif ya untuk pasar di Indonesia secara umum. Jadi bisa dikatakan bahwa sejumlah ekonom menilai bahwa ini tampaknya hanya berlangsung sementara saja untuk peningkatan cadangan devisa Indonesia karena perbaruan dari DHSDA tersebut. Tapi ke depannya kita harus benar-benar sangat mewanti-wanti kondisi buruk bisa saja terjadi. Bagaimana Mas Fitra? Iya, tentu kita harus waspada ya. Tapi biar bagaimanapun 157 billion US dollar ini adalah all time high ya, tertinggi sepanjang sejarah. Meskipun tentunya kita juga harus melihat adanya potensi-potensi nanti ini ada downside risk-nya. Bagaimana ini juga bisa anjlok ya secara sesaat juga. Tapi setidak-tidaknya kalau dengan 157 billion US dollar berdasarkan hitungan saya untuk bulan ini sampai bulan depan kita bisa intervensi sekitar 4 sampai 5 billion US dollar untuk mempertahankan rupiah di level 16.400 bahkan ya. Jadi ini adalah saatnya ketika lagi jinak ombaknya, ini justru saatnya melakukan intervensi. Karena sebagai padanannya adalah tahun 2022 itu Bank Indonesia dengan cadangan devisa 145 billion US dollar itu berhasil untuk tidak menaikkan suku bunganya sama sekali, padahal The Fed sudah menaikkan suku bunga beberapa kali dengan intervensi lewat cadangan devisa tadi sebesar 12 billion US dollar. Jadi memang 5 billion US dollar itu terkesan mahal, tetapi di sisi yang lain kita perlu untuk memperbaiki kepercayaan pasar. Salah satunya adalah dengan indikator yang paling sensitif yang dilihat pasar, yaitu nilai tukar. Dan ini juga kalau nilai tukarnya bisa relatif menjadi lebih kuat, ini bisa mengurangi tekanan pada industri. Karena kalau kita lihat tahun lalu sempat ada tekanan pada industri 5 bulan berturut-turut angka Purchasing Manager Index in Manufacturing di bawah 50 terkontraksi. Salah satunya adalah karena tekanan ongkos produksi yang berasal dari depresiasi nilai tukar. Sehingga kalau kita ini bisa perbaiki ya di jangka 2 bulan ini, mumpung belum 90 hari ini kayak countdown juga ya. Jadi tergantung kita berhasil negosiasi atau tidak. Nanti akan ada ini calm before the storm lah. Jadi ini jangan-jangan ombaknya ini nanti di 3 bulan berikutnya, tapi kita harus siap-siap gitu kan. Nah, setidak-tidaknya sampai 3 bulan ke depan kita masih bisa mempertahankan rupiah di level yang wajar ya dan sehat gitu. Yang ada dan juga program dari pemerintah. Tapi ini saya baru dengar nih, baru baca juga artikel ketika commercial break tadi, ternyata
tarif resiprokal untuk Cina dari Amerika Serikat itu yang awalnya 104, kemudian kalau nggak salah 125% dan per hari ini dinaikkan menjadi 245%. Apa ini artinya mungkin bagi Indonesia? Dan saat ini kita juga ketahui Indonesia tengah melakukan diplomasi. Sebetulnya tarif-tarifan dari Trump ini memberikan efek positif nggak sih untuk Indonesia? Menguntungkan atau enggak sih untuk perekonomian kita? Mas Fitra? Iya, jadi saya sebagai trade economist kalau melihat tarif sudah di atas 100%, sudah praktis, sudah imajiner ya, sudah cut relation lah antara US dengan China ya, secara ekonomi. Nah, dari simulasinya saya melihat bahwa dengan 100% tarif, misalnya tarif US ke China, itu bahkan memberikan keuntungan buat kita 11 billion US dollar. Kenapa? Karena kita bisa menjadi negara yang bisa mengisi ruang-ruang yang ditinggalkan oleh China. Apalagi barang-barang kita adalah barang-barang yang sebenarnya itu relatif tidak berkompetisi secara langsung dengan US. Jadi US tidak merasa melihat bahwa Indonesia merupakan risiko buat membesar defisit mereka begitu. Jadi dalam hal ini saya rasa ada peluangnya. Yang kedua adalah sebenarnya yang menjadi salah satu keberatan dari USTR terhadap Indonesia dari 16 poinnya itu mayoritas non-tarif barriers yang mana kebanyakan ini adalah lemak-lemak perekonomian seperti misalnya TKDN. Ini kalau terlalu besar berarti kan membuat end produk kita menjadi tidak kompetitif. Kemarin juga Pak Presiden di acara Sarasehan dan Ekonom, saya mendengar di ruangan Pak Presiden, ya saya sebagai trade economist saya sangat senang sekali karena Pak Presiden bilang kita akan hilangkan itu import kuota. Kenapa import kuota ini menjadi penting? Karena di textbook International Economics namanya import kuota itu adalah rent seeking. Pemburu rente ada di situ semua. Sehingga itu harus ditumpas. Kalau ditumpas berarti menjadi lebih efisien. Kalau lebih efisien berarti kita menjadi iklim perdagangan yang tidak koruptif gitu kan. Jadi jangan-jangan tarif Trump ini adalah pil pahit, pil pencahar kolesterol jahat di tubuh-tubuh ekonomi Indonesia begitu. Mbak Tisa. Tapi di sisi lain juga ketika saya sempat membaca sebuah informasi ketika Indonesia mengirimkan delegasinya ada beberapa poin-poin yang akan diajukan, termasuk juga bahwa akan dilakukan investasi oleh perusahaan BUMN Indonesia di Amerika Serikat. Bagaimana menilai soal poin ini? Saya rasa tidak Pak, tidak masalah. Justru ini akan menjadikan Indonesia sebagai Indonesia Incorporated. Kita pada akhirnya nanti akan menjadi Danantara ya. Danantara ini akan menjadi menghela Indonesia menjadi Indonesia Incorporated. Ketika kita investasi di situ kan kita bisa memiliki semacam nilai kita akan meningkat ya di mata Amerika Serikat. Dan ketika kita bicara investasi yang harapannya juga bersifat resiprokal, tidak hanya tarif bersifat resiprokal. Kita investasi di situ ya. Mereka juga bisa jadi investasi ke sini. Jadi dengan demikian ya win-win gitu kan. Dan itu yang harapannya dengan Trump ini. Trump itu adalah deal maker ya dan selalu bilateral ya. Ketika kita memberi sesuatu ya kita juga akan meminta sesuatu. Ketika kita menawarkan sesuatu pada akhirnya kita akan mendapatkan hal-hal lain yang mungkin bisa jadi peluang ya dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dan biar bagaimanapun ya Amerika Serikat pasti akan melakukan relokasi juga dari China ya. Pindah kemana? Yang paling dekat kan ke ASEAN. Nah, ASEAN yang mana yang kemudian bisa direlokasi? Nah, salah satunya Indonesia ya. Kita jangan sampai kemudian kalah langkah juga dengan Vietnam yang selama ini sudah mendapatkan peluang terbesar dari trade war jilid 1. Oke. Bagaimana kalau menurut 4% itu tidak mampu kita negosiasikan, simulasinya menunjukkan bahwa kita kehilangan 20 billion US dollar. Memang ini terkesan kecil ya, tapi mayoritas itu di industri padat karya. Di industri mana saja? Di CPO, kemudian furniture, electronics, kemudian footwear, tekstil, yang mana sampai dari tahun 2024 sampai bulan Februari itu sudah ada 96.000 orang yang di PHK di industri padat karya. Jadi itu tanpa adanya tekanan global ya. Dengan demikian kalau misalnya ada tekanan dari sisi tarif itu juga akan menghambat ya potensi global demand dan pada akhirnya juga akan membuat kita lebih banyak lagi untuk tersiksa industrinya dari sisi ongkos produksi dan dari sisi potensi demand-nya gitu kan. Itu suatu hal yang tidak kita inginkan ya. Makanya saya rasa meskipun itu adalah satu worst case yang harus kita bisa lihat ke depannya, tapi mudah-mudahan ya tim negosiasi kita ya minimal ya kalau misalnya tidak sampai 0% pun ya. Weighted average tariff kita kan 5%, itu saja targetnya. Kita turunkan sampai 5%. Gitu. Oke, baik.